Braga, mahasiswa ramah dan aktif, memasuki semester 3 di Universitas Negeri Jawa Timur dan mulai terlibat dalam organisasi kampus. Di sana, ia berteman dekat dengan Punto, mahasiswa dari jurusan lain. Suatu hari, Braga diajak main ke rumah Punto, yang terkesan gelap dan sunyi. Setelah diberi minum oleh Ibu Punto, Braga mulai mengalami gangguan mistis tiap malam. Dua sosok wanita menyeramkan terus mengikutinya. Setelah ruqyah dan bimbingan dari ustadz, terungkap bahwa air itu bagian dari ritual pesugihan. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Matahari pagi bersinar hangat di langit Surabaya. Pertanda awal semester ganjil dimulai kembali. Jalanan menuju kampus kembali pada dipenuhi mahasiswa yang menenteng tas dan buku. Sebagian besar masih menyisakan wajah-wajah lelah liburan yang belum rela berakhir. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu mahasiswa yang tampak penuh semangat dan antusias. Braga. Braga, mahasiswa semester 3 dari jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu universitas negeri ternama di Jawa Timur, berjalan memasuki kampus dengan langkah ringan. Badannya tegap, wajahnya ramah, dan senyum khasnya membuatnya mudah dikenali di antara kerumunan. Sosoknya memang dikenal sebagai pribadi yang supel dan aktif. Selama 2 semester awal kuliah, Braga lebih banyak fokus pada penyesuaian diri dan akademik. Namun kini, ia merasa waktunya tepat untuk membuka lembaran baru, terlibat aktif dalam organisasi kampus. Braga sadar, dunia perkuliahan bukan sekadar soal nilai dan teori. Ada pelajaran berharga di luar ruang kelas, tentang kepemimpinan, manajemen waktu, komunikasi, dan tentu saja, jaringan pertemanan yang lebih luas. Hal-hal itu bisa ia dapatkan lewat organisasi. Ia sudah menargetkan 2 organisasi yang ingin ia ikuti, satu yang berkaitan dengan minat medianya, dan satu lagi yang fokus pada kegiatan sosial. Ga, lu beneran mau ikut organisasi? Katanya lu anaknya pengen santai semester ini. Celetuk Roni, teman satu kelasnya, sambil menyender di pagar koridor kampus. Braga tertawa. Santai boleh. Tapi masa kuliah cuma lewat gitu aja? Gue pengen punya pengalaman lebih Ron. Biar pas lulus nggak cuma bawa ijazah, tapi juga kenangan dan skill. Roni mengangguk-angguk, meski dari ekspresinya tampak belum sepenuhnya yakin. Braga memang selalu punya cara meyakinkan orang lain dengan omongannya yang tenang tapi mantap. Beberapa hari kemudian, Braga resmi mendaftarkan diri dalam 2 organisasi. Yang pertama adalah komunitas kreasi media kampus, Kreasi, tempat para mahasiswa belajar dan memproduksi konten kreatif seperti podcast, video dokumenter, dan buletin digital kampus. Yang kedua adalah Sahabat Aksi Sosial Mahasiswa, SAS, yang rutin mengadakan kegiatan bakti sosial, edukasi di desa, hingga pendampingan anak-anak jalanan. Di kedua organisasi itu, Braga menunjukkan antusiasme yang tulus. Dalam rapat-rapat awal, ia tak ragu mengajukan ide, bertanya, dan menyapa semua anggota baru. Sifatnya yang mudah akrab membuat banyak orang langsung merasa nyaman dengannya. Tak butuh waktu lama, ia mulai dikenal di kalangan anak organisasi sebagai anak baru yang cepat nyetel. Suasana kampus semakin hidup seiring berjalannya minggu-minggu awal semester. Mahasiswa yang tadinya masih canggung dengan jadwal baru mulai menyesuaikan diri. Aktivitas organisasi pun perlahan menggeliat, termasuk kreasi, tempat Braga kini aktif. Rapat demi rapat, diskusi program kerja, hingga sesi brainstorming membuat Braga semakin tenggelam dalam dunia organisasi. Tapi bukannya lelah, ia justru merasa lebih hidup.
Apalagi ketika setiap langkahnya di organisasi membuatnya bertemu dengan banyak orang baru yang menarik. Salah satunya, Punto. Punto berasal dari jurusan Sistem Informasi. Satu fakultas tapi beda gedung. Ia juga baru bergabung dengan organisasi kreasi, karena katanya tertarik belajar video editing. Posturnya sedikit lebih tinggi dari Braga. Wajahnya datar tapi nggak judes. Justru ada ketenangan dalam dirinya yang bikin penasaran. Awalnya, Braga tak terlalu memperhatikan sosok Punto. Ia adalah satu dari sekian banyak wajah baru di kreasi. Tapi setelah satu sesi diskusi konten video dokumenter, perhatian Braga mulai tertuju padanya. Bukan karena Punto menonjol, justru sebaliknya. Punto terlihat kalem, cenderung pendiam, namun ketika ia berbicara, ada sesuatu dalam cara penyampaiannya yang tenang dan penuh pertimbangan. Gue suka idenya dia. Sederhana, tapi kena banget. Komentar Braga saat diskusi usai, sambil menoleh ke salah satu temannya. Dan seperti takdir kecil yang menyelinap tanpa suara, di pertemuan berikutnya mereka duduk bersebelahan. Percakapan awal mereka sederhana, hanya soal video editing, referensi konten, dan topik dokumenter kampus. Tapi dari sana, benih pertemanan mereka mulai tumbuh. Ada referensi dokumenter yang keren banget loh. The Social Dilemma. Lo udah nonton? Tanya Braga. Udah. Itu yang bikin gue tertarik belajar ngedit. Sih. Gila, dampaknya kuat banget. Jawab Punto, menoleh sekilas dan tersenyum tipis. Punto ternyata berasal dari kota kecil di Jawa Timur. Tinggal di Surabaya hanya dengan ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia kuliah dengan beasiswa dan bekerja paruh waktu sebagai freelancer desain. Sementara Braga berasal dari keluarga sederhana juga, tapi lebih beruntung karena masih ditopang oleh kedua orang tuanya. Meski berbeda latar, ada satu kesamaan besar. Mereka sama-sama tahu bagaimana rasanya berjuang sendiri. Setelah pertemuan itu, mereka semakin sering bersama. Usai rapat, biasanya Braga dan Punto menyempatkan diri nongkrong di kantin belakang kampus. Tempatnya kecil, agak tersembunyi, tapi punya mie goreng yang rasanya nagih. Gak, lu main FIFA juga kan? Tanya Punto suatu sore, sambil menyeruput es teh. Yoi, dulu gue sampai jadi juara RT. Jawab Braga dengan gaya bercanda yang membuat Punto tertawa. Main bareng yok. Kapan-kapan ke rumah gue aja. Ada PS4, tapi ya tempatnya nggak mewah-mewah amat. Braga langsung antusias. Wah, sikat. Asal ada colokan dan cemilan. Udah surga itu. Kebaikan Punto terasa tulus. Meskipun tidak banyak bicara, Punto tahu cara menunjukkan perhatian. Braga mulai merasa bahwa ia menemukan teman yang bukan sekadar teman nongkrong, tapi bisa dia percaya. Namun, di balik semua kehangatan itu, Braga mulai menyadari satu dua hal yang membuatnya penasaran. Setiap kali Braga bertanya tentang keluarga Punto, jawabannya selalu singkat. Tentang ibunya misalnya, Punto hanya bilang, dia punya salon kecil di rumah. Nggak terlalu ramai, tapi cukup buat hidup. Braga tidak ingin terlalu mencampuri urusan pribadi, jadi ia memilih menghargai privasi Punto. Tapi rasa penasaran itu tetap ada. Terutama saat Punto bercerita bahwa dia jarang menerima tamu di rumah. Teman-teman gue biasanya cuma gue ajak main di warnet, bukan ke rumah. Soalnya rumah gue ya, agak beda. Beda gimana? Tanya Braga. Gak tahu. Pokoknya beda aja. Tapi aman kok. Santai aja. Jawaban itu sempat menggelitik rasa penasaran Braga.
Tapi karena tidak ada hal aneh yang terjadi sejauh ini, ia tidak terlalu memikirkan. Dan tanpa Braga sadari, semua percakapan itu, semua kebersamaan yang tampak begitu alami dan bersahabat, sedang mengarahkannya ke satu titik penting. Sebuah pertemuan yang tak sekadar takdir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan kelam. Pertemuan tak terduga dengan Punto adalah titik balik dari segalanya. Hari itu, langit Surabaya tampak mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung berat, membuat suasana kampus terasa lebih sendu dari biasanya. Braga melangkah menuju ruang kelas dengan langkah santai, sesekali mengecek notifikasi grup kelas di ponselnya. Baru saja sampai di depan pintu kelas, satu pesan masuk. Kelas dibatalkan. Dosen berhalangan hadir. Sri Burina, dosen mata kuliah komunikasi antar budaya. Braga menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Yaelah, udah nyampe juga. Gumamnya sambil memutar balik menuju parkiran. Baru saja menyalakan motor, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, dari Punto. Yo, kenapa Pun? Sahut Braga sambil menyalakan helm. Lu udah di kampus? Tanya Punto dari seberang. Udah, tapi kelas gue barusan dibatalin. Dosen gak dateng. Pas banget. Kalau lu gak sibuk, ke rumah gue yuk. Kita mabar FIFA. Gue udah janji mau ngajak lu kan. Braga sempat berpikir sejenak. Toh hari ini kosong. Gak ada jadwal organisasi juga. Boleh tuh. Tapi gue belum pernah ke rumah lu. Sharelok ya. Oke, entar gue kirim. Rumah gue agak masuk gang. Tapi gampang kok nemunya. Tak lama kemudian, Braga melajukan motornya mengikuti arah Google Maps yang dikirim Punto. Ia melewati jalanan kecil, lalu berbelok ke gang sempit yang cukup lengang. Suasana sekitarnya agak berbeda, lebih sunyi dan teduh, tapi juga sedikit suram. Rumah-rumah di sini tampak lebih tua, dengan pagar besi berkarat dan tanaman yang tumbuh liar di pekarangan. Setelah beberapa belokan, akhirnya ia tiba di depan sebuah rumah 2 lantai bercat abu pucat. Terlihat sedikit kusam, tapi tidak dalam kondisi buruk. Di lantai 1, ada plang kecil bertuliskan, Salon Rini, tergantung miring di depan pintu kaca. Braga turun dari motor dan memeriksa lagi lokasi. Bener ini sih, tapi kok agak serem ya. Gumamnya sambil terkekeh pelan. Pintu depan terbuka dan Punto muncul dari baliknya. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Senyumnya seperti biasa, tenang. Masuk aja ga. Santai aja. Kayak rumah sendiri. Begitu melangkah masuk, Braga langsung mencium bau menyengat khas bahan kimia salon, campuran dari hairspray, cat rambut, dan parfum ruangan. Lantai 1 hanya ada 2 ruangan, ruang tunggu kecil dan ruang kerja salon dengan 2 kursi besar menghadap cermin. Sepi. Tak ada siapa-siapa. Salon nyokap lu? Tanya Braga. Iya. Tapi lagi pergi. Biasanya sore baru buka, atau kadang nggak sama sekali. Jawab Punto sambil menaiki tangga ke lantai 2. Di lantai 2, suasananya jauh lebih gelap. Hanya ada satu jendela kecil di ujung lorong dan cahaya lampu yang agak redup. Ada 2 kamar dan 1 ruang tengah tempat TV dan PS diletakkan. Punto mempersilakan Braga duduk. Meski agak sunyi, obrolan mereka kembali cair. Braga lupa akan hawa aneh yang sempat ia rasakan di bawah tadi. Game FIFA pun dimulai,
dan mereka tertawa lepas saling mengejek seperti biasa. Namun, beberapa kali Braga melirik ke arah kamar yang tertutup rapat di sisi lorong. Entah kenapa, hatinya merasa tak nyaman. Hawanya berat, tapi ia memilih mengabaikan. Menjelang maghrib, Braga menerima telepon dari ibunya. "Mas, udahan dulu ya kalau di luar. Ibu ngerasa nggak enak. Hati-hati pulangnya." Braga mengangguk walau tak terlihat. "Iya Bu, mau pulang ini kok." Setelah berpamitan pada Punto, Braga turun ke lantai 1. Tapi sesampainya di bawah, langkahnya terhenti. Di depan pintu berdiri seorang wanita. Rambutnya disanggul, wajahnya datar, dan matanya menatap Braga dari atas ke bawah. Refleks, Braga menunduk dan menyapa. "Assalamualaikum Bu. Saya pamit ya. Tadi main sama Punto di atas." Wanita itu tidak menjawab. Hanya menatap lama, diam, lalu mengambil sesuatu dari tas kecilnya. Ia menyerahkan segelas air putih kepada Braga. "Minum dulu nak," ucapnya dengan suara datar. Braga sempat ragu, tapi rasa haus yang tiba-tiba menyergap membuatnya mengangguk sopan. "Terima kasih Bu." Ia meneguk habis air itu. Rasanya biasa saja, tidak ada yang aneh. Tapi ketika ia mengucapkan terima kasih dan hendak membuka pintu, wanita itu hanya berdiri di tempat, menatapnya diam-diam. Dengan hati sedikit tak tenang, Braga buru-buru keluar dan menstarter motornya. Dalam hatinya, ia merasa ada yang janggal. Tapi pikirannya menepis. Mungkin cuma perasaan. Namanya juga rumah baru, suasana asing. Tanpa ia tahu, tegukan air itu adalah awal dari sesuatu yang jauh dari biasa. Malam itu, Braga pulang ke rumah dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan karena apa yang terjadi secara fisik, perjalanannya lancar, rumahnya seperti biasa. Bahkan ibunya menyambutnya dengan senyum hangat. Tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang terasa tidak nyaman. Seperti beban tak terlihat yang menempel sejak ia keluar dari rumah Punto. Ia coba mengabaikannya. Mandi, makan malam, lalu rebahan di kamar sambil main HP. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 11 malam, saat ia mencoba tidur, tiba-tiba udara kamarnya terasa dingin meski kipas angin belum dinyalakan. Jendela sudah tertutup. Lampu kamar redup seperti biasa. Tapi Braga merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Ia menoleh pelan. Kosong. Hanya lemari dan tumpukan buku. Kenapa gue ngerasa nggak enak gini ya? Gumamnya sambil menarik selimut. Ia memejamkan mata. Mencoba tidur. Tapi baru saja mulai terlelap. Suara berbisik terdengar di telinganya. Pelan. Tak jelas. Seperti suara dua perempuan yang sedang berbicara di luar jendela. Padahal rumahnya berada di lantai 2. Braga membuka mata. Ia menahan napas. Mendengarkan lebih saksama. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian. Ia bangkit dari kasur, berjalan pelan ke arah jendela. Ia buka sedikit tirainya. Gelap. Tak ada siapa-siapa. Mungkin cuma halusinasi. Kecapean kali gue. Ucapnya menenangkan diri. Ia kembali ke kasur dan mencoba tidur. Namun, malam itu tidur Braga tidak tenang. Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di lorong sempit yang tak berujung. Di ujung lorong itu, dua sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut mereka panjang menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan,
Dan yang paling mengerikan, kuku-kuku tangan mereka panjang, hitam, dan tampak bengkok seperti cakar. Braga mencoba berbalik dan lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa berdiri di tempat, napas memburu, hingga dua sosok itu perlahan menoleh dan Braga terbangun dengan napas tersengal dan tubuh penuh keringat. Jam menunjukkan pukul 3.12. Ia menatap sekeliling kamarnya yang gelap, lalu meraih ponselnya dan langsung memutar murotal Al-Quran dari aplikasi. Malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, Braga terlihat pucat. Kantung matanya mulai menghitam, dan sorot matanya tidak segar seperti biasanya. Ibunya sempat menegur saat sarapan. "Kamu kenapa, Mas? Kurang tidur?" Braga hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu. Mungkin kebanyakan ngedit tugas organisasi." Ibunya mengangguk pelan, meski tampak ragu. Hari-hari berikutnya, gangguan itu terus berlanjut. Setiap malam, Braga merasa ada yang mengawasinya. Kadang ia mendengar bisikan. Kadang ia terbangun karena mimpi yang sama. Lorong, dua wanita berambut panjang, dan cakar-cakar mengerikan itu. Puncaknya terjadi saat suatu malam, ia merasa tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya terbuka, tapi ia tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Dari sudut matanya, ia melihat dua sosok berdiri di sisi ranjang. Hanya berdiri, menatapnya dalam diam. Nafasnya tercekat. Ia hanya bisa berdoa dalam hati sekuat tenaga. Hingga akhirnya tubuhnya bisa digerakkan kembali. Ia langsung bangun dan mengambil air wudhu. Tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ini udah nggak wajar, batinnya. Pagi harinya, Braga akhirnya memutuskan untuk bercerita pada ibunya. Awalnya ia ragu, takut dibilang mengada-ada. Tapi wajah khawatir ibunya sejak beberapa hari terakhir membuatnya yakin. "Bu, Mas mau cerita sesuatu. Tapi jangan kaget ya." Ibunya mendengarkan dengan saksama, tak sekalipun memotong. Ketika Braga selesai menceritakan semua gangguan dan mimpi-mimpi aneh itu, ibunya terdiam lama. Ibunya langsung berdiri dan masuk ke kamar, mengambil ponsel. "Ibu panggil Pak Ustadz sore ini. Kita harus cari tahu." Sore itu, Pak Ustadz datang ke rumah. Seorang pria sepuh yang dikenal sebagai tokoh agama di lingkungan mereka. Dengan tenang, ia mendengarkan semua cerita Braga. "Mas Braga, sebelum gangguan ini muncul, pernah makan atau minum dari tempat asing?" tanyanya. Braga mengangguk. Minum air putih dari ibunya Punto. Baru pertama kali ke rumahnya. Pak Ustadz menarik napas dalam-dalam. Besar kemungkinan, air itu sudah didoakan untuk tujuan tertentu. Bisa jadi, dan ini sering terjadi, air seperti itu digunakan dalam praktik pesugihan. Tujuannya untuk mencari tumbal. Suasana ruang tamu seketika hening. Braga menatap ibunya yang mulai menangis pelan. "Mas punya aura yang terang. Kalau ada orang jahat yang sedang mencari korban, biasanya mereka akan tertarik dengan anak-anak seperti Mas," lanjut Pak Ustadz. Braga menelan ludah. Perasaan tak nyaman yang ia rasakan di rumah Punto kini perlahan mulai masuk akal. Pak Ustadz kemudian mulai membacakan doa-doa ruqyah. Suasana rumah berubah. Getaran aneh muncul di dada Braga. Tubuhnya gemetar. Bahkan sempat muntah saat beberapa ayat tertentu dibacakan. Ikhtiarnya belum selesai. Tapi insya Allah, dengan doa dan keyakinan, gangguan ini bisa diangkat, ujar Pak Ustadz. Braga hanya bisa mengangguk, hatinya campur aduk, antara takut, bingung, dan marah.
Ia tak menyangka, satu tegukan air bisa mengubah hidupnya secepat ini. Dan mulai malam itu, ia memutuskan untuk lebih hati-hati. Dalam pergaulan, dalam kepercayaan, dan yang paling penting, dalam menjaga diri dari hal-hal yang tak terlihat. Sejak kedatangan Pak Ustadz ke rumah, suasana di rumah Braga mulai berubah sedikit demi sedikit. Braga jadi lebih rajin ibadah. Sholatnya semakin teratur. Ia mulai rutin membaca Al-Quran sebelum tidur, dan ibunya selalu membacakan doa-doa pelindung setiap malam. Namun, ternyata gangguan itu tidak langsung hilang. Malam pertama setelah ruqyah, Braga tidur lebih cepat. Ia sudah merasa cukup tenang karena sebelumnya telah didoakan oleh Pak Ustadz. Tapi harapan itu buyar sekitar pukul 2 dini hari. Braga terbangun karena suara pintu kamarnya yang seperti digaruk dari luar. Pelan tapi jelas. Dengan jantung berdebar kencang, ia duduk di kasur, menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Tak ada angin, tak ada hewan peliharaan. Tapi suara itu terus berlanjut. Garukan. Seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Braga memberanikan diri mendekat dan membuka pintu sedikit. Kosong. Lorong depan kamar sepi. Gelap. Tapi bau amis tiba-tiba menyergap hidungnya. Ia buru-buru menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisiknya berulang kali. Namun malam itu, gangguan tidak berhenti di situ. Dalam tidurnya, Braga kembali bermimpi berada di lorong panjang. Kali ini, dua wanita itu lebih dekat. Ia bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Kulit putih kehijauan, mata hitam tanpa bola mata, dan senyum lebar yang memperlihatkan gigi tajam tak beraturan. Rambut mereka basah, meneteskan darah. Mereka tidak lagi berdiri diam. Mereka bergerak mendekatinya, perlahan, menyeret kaki seperti tak memiliki tulang. Braga mencoba lari, tapi tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Salah satu dari wanita itu mengangkat tangannya, memperlihatkan kuku hitam panjangnya. Ia menyentuh wajah Braga dalam mimpi itu, dingin seperti es. Begitu tangan itu menyentuh kulitnya, Braga langsung terbangun. Tubuhnya kembali tak bisa digerakkan. Matanya terbuka, tapi ia hanya bisa melihat ke langit-langit kamar. Dan di sudut penglihatannya, ia melihat sesuatu berdiri. Sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri membelakanginya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri. Keringat dingin membasahi tubuh Braga. Air matanya menetes karena tak mampu bersuara, tak bisa minta tolong. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu hingga tubuhnya bisa digerakkan kembali. Begitu bisa bangun, Braga langsung menyalakan lampu kamar dan duduk gemetar sambil menggenggam Al-Quran kecil di nakas. Pagi harinya, Braga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Tubuhnya semakin kurus, dan kantung matanya semakin gelap. Saat sarapan, ibunya langsung tahu. "Mas, semalam diganggu lagi?" tanya ibunya sambil menatap penuh iba. Braga mengangguk. Mereka makin sering muncul, Bu. Bukan cuma di mimpi. Kayak nyata. Seolah mereka beneran ada di kamar Mas. Ibunya langsung mengambil ponsel dan menghubungi Pak Ustadz lagi. Sore harinya, Pak Ustadz datang untuk kedua kalinya. Ia membawa beberapa air botol yang telah didoakan, serta kemenyan dan beberapa daun bidara. Gangguan ini belum selesai. Iblis dan jin semacam ini biasanya memang tak langsung pergi. Apalagi kalau mereka sudah diberi perintah khusus, seperti tumbal, ujar Pak Ustadz dengan tenang. Ia kemudian mengajak Braga ke kamarnya. Di sana,
Pak Ustadz membaca ayat-ayat Al-Quran sambil memercikan air doa ke pojok-pojok ruangan. Sesekali, ia memukul lemari atau dinding dengan ranting kecil dari pohon bidara, sambil terus membaca zikir. Tiba-tiba, ketika Pak Ustadz membaca surah Al-Baqarah ayat 255, tubuh Braga kejang-kejang. Ia terjatuh ke lantai dan mendesis pelan. Suaranya berubah seperti bukan miliknya. "Diam. Dia milik kami, sudah dikasih." Suara Braga berubah berat dan dalam. Ibunya menjerit kecil dan menangis. Namun Pak Ustadz tetap tenang. Ia terus melanjutkan bacaan, kini lebih lantang, dan Braga perlahan mulai sadar kembali. Beberapa saat kemudian, tubuh Braga lemas. Ia menangis pelan, seperti habis lari maraton sejauh puluhan kilometer. Pak Ustadz mengusap kepalanya pelan. "Insya Allah, mereka akan pergi. Tapi Mas Braga harus kuat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah lengah." Sejak malam itu, Braga memperketat ibadahnya. Ia bangun tiap malam untuk sholat tahajud. Tak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Gangguan mulai berkurang, meski kadang bayangan atau bisikan masih muncul sekali dua kali. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, Braga benar-benar menjaga jarak dari Punto. Mereka memang tidak bertengkar, tapi komunikasi mulai renggang. Tidak ada lagi ajakan main PS, nongkrong bareng, atau sekadar bercanda di chat. Braga tidak menjawab pesan Punto lagi. Bukan karena ingin memutuskan silaturahmi, tapi lebih karena takut. Takut terseret lebih jauh ke dalam dunia gelap yang sudah membuatnya hampir gila. Tapi rasa penasaran di dalam hati Braga belum sepenuhnya hilang. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah Punto? Apa benar Ibu Punto terlibat pesugihan? Apa maksud dari air yang diberikan waktu itu? Braga tahu ia tak akan bisa hidup tenang kalau belum menemukan jawabannya. Maka, diam-diam ia mulai mencari tahu. Ia tidak ingin langsung bertanya ke Punto. Jadi ia mulai dari orang-orang di sekitar kampus. Suatu hari di kantin, Braga bertemu dengan Rino, mahasiswa dari jurusan yang sama dengan Punto. Setelah basa-basi sebentar, Braga langsung to the point. "Bro, lo kenal Punto kan? Punto yang suka main PS itu? Anak jurusan sistem informasi." Braga mengangguk. "Kenal. Kenapa emangnya? Lo pernah ke rumahnya nggak?" Rino menggeleng. "Belum pernah sih. Tapi gue pernah denger cerita. Katanya rumahnya agak serem ya? Ada salon di bawah. Rumahnya 2 lantai." Braga mengangguk pelan. "Iya, gue pernah ke sana sekali. Tapi hawanya aneh bro. Kayak gelap terus." Rino tampak berpikir. Dulu pernah ada yang bilang juga kayak gitu. Katanya pernah ada temennya Punto yang kesurupan habis main ke rumah itu. Tapi ya gitu, cuma katanya. "Temennya siapa?" tanya Braga cepat. "Lupa gue. Tapi seinget gue, anak jurusan hukum. Namanya Bima, kalau nggak salah." Braga mencatat nama itu dalam benaknya. Pulang kuliah hari itu, ia langsung membuka media sosial kampus dan mencari Bima. Setelah beberapa menit, ia menemukan akun Bima dan memberanikan diri mengirim pesan. Sore harinya, Bima membalas. "Lo beneran pengen tahu soal rumah Punto?" Balas Bima lewat pesan singkat. "Gue udah lama nggak kontak dia. Tapi iya, gue pernah ngalamin hal aneh juga setelah kesana." Braga langsung mengajak Bima untuk bertemu. Mereka janjian di kafe kecil dekat kampus. Saat bertemu, Braga bisa melihat mata Bima sedikit berkantung dan wajahnya penuh ekspresi hati-hati. Jadi,
Gue pernah ke rumah Punto sekitar tahun lalu. Cerita Bima membuka pembicaraan. Awalnya biasa aja. Kita main game di atas, sambil nunggu waktu buka puasa. Tapi dari awal masuk, gue udah ngerasa hawa rumah itu dingin. Kayak gak wajar. Apalagi salon di bawah itu kayak gak pernah ada orangnya. Braga mendengarkan dengan penuh perhatian. Pas gue tanya ibunya kemana, Punto bilang ibunya lagi keluar. Tapi pas gue turun ke bawah, gue lihat ada bayangan perempuan berdiri di depan cermin salon. Nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Gue pikir itu ibunya. Gue sapa tapi dia nggak noleh. Bima meneguk kopinya. Wajahnya tampak tegang. Setelah itu, gue ngerasa pusing. Pas pulang, gue mimpi buruk tiap malam. Sama kayak yang lo ceritain tadi. Dua perempuan rambut panjang, kuku hitam, ngikutin gue terus. Gue nggak kuat. Akhirnya cerita ke bokap gue. Dan kita ke orang pintar. Kata dia, gue udah ditandai buat dijadiin tumbal. Karena katanya aura gue terang. Braga menggigil. Cerita itu terlalu mirip dengan apa yang dialaminya. Lo minum apapun di rumah Punto waktu itu? Bima mengangguk. Air putih. Dikasih ibunya pas gue mau pulang. Haus banget waktu itu, gue minum aja. Seketika Braga terdiam. Detil itu persis seperti yang ia alami. Sama langkah-langkahnya. Bahkan rasanya. Air putih yang terlihat biasa tapi menyimpan niat gelap. Setelah itu, lo masih kontak Punto? Tanya Braga. Gak lagi. Dia juga kayak ngerti gue udah tahu. Dia mulai menjauh sendiri. Mungkin biar gak terlalu dekat. Tapi gue yakin, Punto gak sepenuhnya tahu apa yang dilakukan ibunya. Dia mungkin cuma korban keadaan. Braga terdiam lama. Malam itu, saat ia pulang ke rumah, kepalanya dipenuhi oleh segala kemungkinan. Ia merenung lama di kamarnya. Kalau benar Punto tidak tahu, lalu apa artinya semua ini? Kenapa ibunya bisa tega menyeret anak-anak yang tidak bersalah? Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus benar-benar menjauh. Tidak hanya dari Punto, tapi dari siapapun yang berpotensi membawanya kembali ke dalam kegelapan itu. Braga tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Dan ia bersumpah untuk menjaga dirinya sekuat mungkin, dengan iman, dengan doa, dan dengan hati-hati dalam setiap langkah. Hari-hari berlalu perlahan. Namun luka yang dialami Braga tidak semudah itu sembuh. Meski gangguan makhluk halus sudah jauh berkurang, sisa-sisa trauma masih melekat erat dalam pikirannya. Setiap malam sebelum tidur, ia masih sempat menengok ke sudut kamar, berjaga-jaga kalau sosok wanita berambut panjang itu kembali muncul. Ia bahkan mulai tidur dengan lampu menyala dan ayat-ayat Al-Quran yang terus diputar dari ponsel hingga pagi menjelang. Namun seiring waktu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Braga bukan lagi sekadar mahasiswa biasa yang ramah dan suka nongkrong. Ia jadi lebih tenang, lebih bijak dalam menilai orang, dan lebih peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Semua kejadian yang ia alami membuatnya memandang hidup dari sisi yang berbeda. Bahwa dunia ini tidak hanya tentang kuliah, organisasi, atau hura-hura bersama teman. Ada sisi gelap yang nyata. Dan kita tak pernah tahu kapan bisa terseret ke dalamnya. Salah satu hal paling penting yang ia pelajari adalah tentang perlindungan diri. Bukan hanya dari kejahatan fisik, tapi juga dari niat buruk yang terselubung. Sejak kejadian itu, Braga lebih selektif memilih teman dekat, lebih berhati-hati menerima makanan atau minuman, dan lebih banyak mengandalkan intuisi serta doa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.
Hubungannya dengan ibunya pun menjadi semakin erat. Sang ibu yang dulu hanya menasihati dari kejauhan, kini menjadi teman terdekat yang selalu mendampingi. Mereka sering berbincang usai maghrib, membahas kejadian yang telah berlalu dengan harapan bisa menjadi pelajaran berharga. Mas Braga sekarang kelihatan lebih tenang, ujar ibunya suatu malam sambil menyajikan teh hangat. Braga tersenyum. Mungkin karena Mas sudah ngelewatin masa-masa paling gelap, Bu. Sang ibu mengangguk. Tapi jangan pernah merasa benar-benar aman. Selama kita hidup, godaan itu akan selalu ada. Iman kita harus dijaga. Braga mengiyakan dalam hati. Itulah yang kini menjadi prinsip hidupnya. Menjaga jarak dari apa yang tidak baik, dan mendekatkan diri pada apa yang membuat hati tenang. Sementara itu, kabar tentang rumah Punto dan ibunya masih menjadi misteri. Braga tak pernah bertemu Punto lagi sejak peristiwa itu. Bahkan, Punto mulai jarang terlihat di kampus. Beberapa teman bilang, Punto sedang cuti kuliah tanpa alasan yang jelas. Ada yang bilang dia pindah kota. Ada juga yang berbisik bahwa ibunya jatuh sakit. Braga tak mencoba mencari tahu lebih jauh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar kemungkinan dirinya terseret kembali. Namun, dalam hati kecilnya, ia masih menyimpan harapan. Harapan bahwa Punto suatu hari bisa terbebas dari semua jerat itu. Bahwa ada jalan untuk kembali, tak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang. Musim berganti. Kini Braga sudah memasuki pertengahan semester 4. Ia kembali aktif di organisasi, tapi dengan cara yang lebih dewasa. Ia menjadi panutan bagi beberapa anggota baru. Sering diminta jadi pembicara di acara internal, bukan hanya karena aktif, tapi karena sikapnya yang bijak dan tenang. Dalam suatu sesi mentoring organisasi, seorang mahasiswa baru bertanya padanya, "Kak Braga, gimana caranya biar bisa jadi orang yang kuat dan gak gampang goyah?" Braga tersenyum. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Ia menatap mahasiswa itu lama, lalu menjawab dengan lembut. Pertama, kamu harus kenal dirimu sendiri. Kedua, jangan pernah remehkan doa dan ibadah. Ketiga, pilih teman dengan hati-hati. Kadang, masalah terbesar datang dari tempat yang gak kita sangka. Mereka semua mengangguk, dan Braga pun merasa lega. Mungkin ini bagian dari misinya sekarang. Bukan hanya menjalani hidup, tapi juga membagikan pelajaran dari pengalaman pahit yang pernah ia alami. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah dan hendak tidur, ia sempat termenung di tepi jendela, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Ia mengingat kembali sosok dua wanita yang pernah mengganggunya. Mengerikan, iya, tapi anehnya, kini ia tidak lagi takut. Ia justru merasa bersyukur, karena tanpa kejadian itu, mungkin ia tak akan pernah tahu pentingnya menjaga hati dan diri dari niat jahat yang tersembunyi. Ia menunduk, tersenyum tipis, lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih, ya Allah sudah menyelamatkanku." Ia pun menutup mata, berselimut ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.